Garis besar di sini, nah review ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1069. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, seperti biasa nih, kita akan prediksi One Piece Book Chapter 1069, di mana menurut saya cabang-cabang yang akan terjadi dari chapter 1068 kemarin ini sangat-sangat banyak sekali. Dan ayo di sini akan kita coba bahas beberapa alternatif yang mungkin akan terjadi di chapter-chapter ke depannya. Ya benar, seperti yang kita tahu juga, chapter 1069 ini kembali berada di pertengahan tankobon alias komiknya, dan kita juga tahu tensi sudah mulai meningkat Bung karena pertemuan kembali di antara keduanya, Luffy dan Lucci. Ya seperti sosok rival lama lah yang bahkan Oda ini nggak tanggung-tanggung dipertemukan di antara keduanya ini sebanyak 3 kali. Ingat pertama di Water 7 dan Luffy dikalahkan di sini yang kita juga tahu lah hasilnya seperti apa. Dan yang kedua di NES Lobby, dan di sini pun kemenangan Luffy ditentukan, dan sekarang di Pulau Egghead. Nah jika kita kembali ke tensi arc yang sudah mulai meningkat di tengah-tengah begini, ya memang sudah sepantasnya sih, karena arc Egghead ini menurut saya tidak akan berlangsung lama dan tidak akan banyak lagi diulur-ulur oleh Oda, terutama seperti perkataannya di awal tahun ini One Piece akan ditamatkan kurang lebih sampai 2024-2025an lah. Karena sebenarnya di sini Oda memang sedang menjelaskan sumber energi dari Ancient Kingdom melalui Vegapunk. Jadi ini bukan konteksnya bukan mengulur-ulur ya, karena memang kita diberitahu sejarah tentang Void Century. Jadi kalau dilihat harusnya 2-3 chapter lagi lah akan berisi hal yang sangat-sangat epic, karena ya seperti biasa lah ya, kita bahkan sekarang sudah berada di akhir tahun 2022, dan akhir tahun biasanya sering diberikan momen luar biasa atau epic terlebih dahulu oleh Oda Sensei. Karena kita juga tahu di akhir tahun ini biasanya One Piece akan libur sebanyak 2 minggu. Karena ingat 2 tahun sebelumnya di akhir tahun 2021 saja kita ditutup dengan hal yang sangat epic, yaitu Zoro yang berhasil menang melawan King dengan momen ikoniknya tersebut. Lalu 2 tahun yang lalu di 2020 adalah momen Luffy akhirnya sampai ke puncak Onigashima dan siap berhadapan dengan Kaido. Dan di tahun sebelumnya lagi di tahun 2019 adalah ditutup dengan momen Roger sampai ke Pulau Laughtale. Yang itu bukankah sebuah hal yang sangat-sangat gila sekali terjadi di akhir tahun? Trio chapter yang menurut saya, wah ini benar-benar momen yang sangat epic. Dan untuk tahun 2022 ini, kira-kira apa ya yang akan terjadi di akhir tahun nanti? Karena tersisa kurang lebih sekitar 2-3 chapter lagi loh. Nah lalu jika kita membahas tentang beberapa alternatif yang akan terjadi, terutama dari Luffy versus Lucci, adalah seperti banyak yang kalian inginkan. Kalau Luffy kesusahan lawan Lucci mah itu udah aneh banget bang, dan pasti langsung banyak yang mencak-mencak Oda. Tapi keren juga ya, ada yang melihat dari perspektif lain dan menurut saya ini cakep banget. Dimana ada yang bilang, wah Lucci bertambah kuat ya, dia bisa menghancurkan tubuh Vegapunk hanya dalam 1 serangan saja. Seharusnya seorang seperti Vegapunk pasti bakal bikin tubuh dengan sangat kuat dong. Dan sini Lucci bisa merusaknya hanya dengan 1 hit doang. Wah ini gils banget sih, di saat orang-orang hanya fokus dengan bilang Lucci jauh lah, ini ada yang melihat dari arah yang lain di sisi Rob Lucci. Yang sejujurnya saya sendiri pun setuju sih terkait Lucci yang pastinya bertambah kuat, yang bahkan Luffy aja bertambah kuat dengan sangat drastis. Masa dunia geraknya linear doang di bajak laut topi jerami, tetapi yang lainnya bergerak di tempat, kan gak mungkin lah, itu gak fair banget. Tapi seperti banyak yang kita bayangkan juga, duel mereka berdua ini pasti bakal membosankan sekali dan akan mengurangi keepikan Oda yang pernah dia bangun di NES lebih lalu. Tapi tentu saja perlu diingat di sini Atlas itu hancur loh, dan kita juga tahu Atlas adalah seorang yang sebelumnya ngasih makan Luffy sampai kekenyangan gila. Kita tahu sendiri kan, orang yang ngasih makan Luffy terus dilukain bakal gimana? Wah, ngamuk parah nih untuk Luffy. Ingat kasus Rebecca dulu, dia memberikan makan kepada Luffy dan bahkan di akhirnya bilang mau ngehajar Doflamingo karena Rebecca ngasih dia makan. Lalu juga untuk kasus Otama yang awalnya nggak punya duit tapi dia ngasih makan kepada Luffy, dan masih banyak lagi
Di mana yang paling epic, yang ini saya inget banget nih, yang tapi ini udah dulu banget juga. Bahkan Luffy sendiri rela ngehajar Zoro, sang crewmate pertamanya, yang bahkan dia sangat serius di pertarungan tersebut karena di situ dia mengeluarkan gomong-gomong bazooka-nya, jurus andalan pada masanya itu. Alasannya hanya karena Zoro ngehajar semua pemburu hadiah yang sebelumnya memberikan mereka makan sampai kekenyangan. Lihat kan, seemosi itulah Luffy lagi-lagi masalah makanan. Ya, walau akhirnya duel tersebut nggak ada pemenangnya karena seperti berkali-kali Oda bilang juga, tidak ada gap kekuatan antara Luffy dan Zoro, yang ada hanyalah stratanya saja, yang satu sebagai kapten dan satunya sebagai anak buah. Dan kembali ke Lucci lagi, apakah Luffy akan marah besar dengan menghajarnya? Sebenarnya ini sangat-sangat mungkin sekali sih, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah akan all out di antara pertarungan kedua orang ini? Menurut saya jawabannya tidak akan. Karena sekali lagi, Luffy memang sudah bukan tandingan bagi Lucci, karena toh Jinbei yang sekarang bersama Luffy saja, dia bisa menang sangat mudah sekali melawan tier tertinggi dari Zoan Buah Iblis Lucci di Wushu. Yang bahkan banyak yang bilang kan, jika dulu Wushu ini setara dengan sang jenius Rob Lucci. Jadi ya lawan Jinbei dulu deh, baru ngelawan Luffy. Dan mungkin pertanyaan lanjutan, apakah kalau gitu Jinbei dan kawan-kawannya ini yang lainnya bakal all out melawan Lucci, Kaku, Stussy, dan lainnya? Lagi-lagi saya cukup sangsi sih, Oda akan menghabiskan chapter dengan duel-duel yang tidak dibutuhkan seperti ini, karena menurut saya dari cara Shaka memerintah 3 Seraphim dan Sentomaru saja untuk menghadang si Pinol itu sudah menjadi bukti bahwa mereka lah yang nantinya akan menghentikan si Pinol tersebut. Dimana bahasan lengkap tentang Sentomaru pun sudah pernah saya bahas lah di video analisis kemarin. Jadi menurut saya itu opsi yang paling baik. Oda nggak akan waste chapter, buang-buang chapter dengan duel yang nggak perlu, dan Luffy pun bisa cepat sampai ke atas ketemu Vegapunk dan krunya yang lain. Dan juga alasan mungkin si Pinol datang ke Pulau Egghead, dia nantinya akan mengetahui tujuan Luffy Vegapunk setelahnya, yang menurut saya akan berujung ke satu mega arc yang luar biasa, dan tentu saja itu adalah Elbaf. Tapi sebelum bahas itu, saya merasa kira-kira ada kemungkinan gak ya Lucci atau Kaku ini bakal membelot? Karena dari case Kaku aja sepertinya udah nggak mungkin sih dia harus ngelawan Zoro lagi. Selain udah bukan tandingannya, Kaku aja udah respect sangat mendalam terhadap Zoro. Untuk Lucci pun seharusnya samalah kepada Mugiwara tersebut. Lalu mengenai Elbaf, ini sudah di-clue sejak lama sekali jika Luffy dan yang lain-lainnya akan sampai ke Pulau Elbaf, bahkan lebih lama dari mereka akan ke Wano Kuni, yaitu di Little Garden dahulu. Yang sepanjang perjalanan cerita kita pun, ras Elbaf dan cerita-cerita tentang Elbaf berkali-kali Oda tunjukkan. Bahkan yang paling baru, ternyata Elbaf menjadi suatu tempat yang menyimpan buku-buku peninggalan Ohara, dan tentu saja berbagai hal tentang hal tabu di dunia ini pun alias Void Century pasti akan berujung di pulau tersebut. Makanya Vegapunk pun akhirnya bisa berteori terkait Ancient Kingdom yang kita dengar juga. Dan yang lebih jauh lagi, bahkan Saulo ada di Elbaf juga, yang ini kemungkinan besar. Yang menurut saya, arc Elbaf ini akan menjadi pertemuan seperti Marineford lalu, karena lagi-lagi apakah perang Wano lebih dari perang Marineford? Yang sebenarnya banyak sekali kekeliruan tentang perang Wano ini yang dulu pun saya salah menafsirkan kata-kata dari Oda Sensei yang bilang jika perang Wano Kuni akan buat perang Marineford seperti jalan-jalan di taman. Karena setelah saya membaca lagi bagian wawancaranya, di situ Oda bilang bukan perang Wano Kuni, tetapi perang besar nanti akan membuat perang Marineford seperti jalan-jalan di taman. Tidak ada dia berkata secara spesifik tentang perang Wano Kuni, jadi seharusnya emang cukup clear ya. Karena di Marineford pun di situ kita bisa melihat banyak sekali pihak yang terlibat, dan itu menjadi satu perang yang menurut saya sangat luar biasa yang lagi-lagi membuat One Piece berada di puncaknya. Dimana seorang Yonko ada di sana, yang bahkan 2 karena saya datang, atau mungkin 3 deh kalau kita hitung Kurohige, tapi pada saat itu masih belum juga. Lalu ada Angkatan Laut, Pemerintahan Dunia dari sisi bukanya, dan banyak laut lainnya. Dimana untuk Wano Kuni lebih fokus kedua Yonko dan para samurai aliansi saja. Jadi menurut saya skalanya pun untuk perang Wano Kuni ini tidak sangat besar sekali. Toh apalagi Wano Kuni ini adalah negeri yang tertutup. Dan menurut saya Elbaf inilah yang akan menjadi perang besar lainnya. Karena Luffy, Vegapunk, dan yang lainnya kemungkinan akhirnya akan sampai ke pulau tersebut. Dan alasan si Pinol datang ke Egghead pun mereka mungkin akan mendapatkan informasi tentang tujuan dari Luffy dan kawan-kawannya. Dan itulah yang akhirnya memutuskan pengejaran mereka ke Pulau Elbaf.
Inilah makanya Elbaf akan berisi banyak sekali pihak seperti Luffy, pemerintahan dunia, Mugiwara Grand Fleet, Hajrudin, Shanks yang kental dengan tema Elbaf dan banyak teorinya juga. Lalu ada Kurohige, Lau, dan mungkin kita akan kesana juga, tapi lagi-lagi bahasan lengkap tentang perang ini akan saya bahas di satu video terpisah saja. Dan kira-kira kalau menurut kalian, opsi apa nih yang paling baik dari pertemuan Luffy dan Lucci yang baru-baru ini? Plus apakah kita akan langsung bertemu ke Arc Elbaf? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.